Halo semuanya, selamat wayah Kio ya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Sang Anjing Pemburu. Kita masuk di part 42. Di awal video ini, melihat Bicir yang diam saja, senior wanita yang tadi menyuruh Piggy minum segelas besar bir pun berkata, "Hey bre, jangan menghina anak baru ini terlalu berlebihan. Kita harus menunjukkan keramahan kita sebagai seniornya kan? Sepertinya aku punya ide bagus. Kalau kau meminum air bir itu, aku akan membiarkan kalian pergi." Tentu saja perkataannya sontak membuat Piggy merasa tidak enak pada Bicir, dan ia pun melakukannya sendiri. Namun, Bicir segera mengambil gelas birnya, lalu minumnya tepat di depan mereka semua. Meskipun tindakannya itu di luar dugaan para senior di sana, senior wanita yang tadinya menyuruhnya tersenyum puas berpikir, itu adalah lead cocktail yang dicampurkan dengan vodka dan rum. Tidak mungkin ada manusia yang bisa meninggal 1 liter minuman itu. Sayangnya, tepat setelah ia berpikir seperti itu, Bicir menghabiskan gelas birnya tanpa sisa, yang membuat mereka semua terdiam kaget di tempatnya. Meskipun begitu, seorang senior di sana masih enggan untuk membiarkannya pergi begitu saja, di mana senior tersebut langsung mengejarnya untuk menghentikannya pergi. Namun, di saat tangan senior itu menyentuh pundak Bicir, mereka semua yang ada di sana dikejutkan akan sebuah tekanan yang begitu luar biasa mengerikan, bersamaan dengan Bicir yang berkata, "Apa maumu? Ada perlu apa lagi dengan kami?" Tentu saja tekanan tersebut membuat senior yang menahannya bergetar ketakutan. Bahkan dirinya tak bisa bereaksi dan bergerak dari tempatnya. Untungnya, sebelum keadaannya semakin tak terkendali, Neng Dolores muncul melerai mereka. "Hei, kenapa kalian ribut sekali? Ada apa ini?" Para senior yang segan dengannya pun membalas, Ketua Dolores, satu yang baru itu muntah, biar kami membersihkannya." Neng Dolores menimpali, "Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kalau kalian sampai menundung mereka, kita harus menjaga martabat kita sebagai murid akademi ini, tahu?" Lalu, bersamaan dengan trio Kokoro Bad Boy yang mengacungkan jempolnya karena tindakan Bicir begitu keren, Bicir sendiri melangkah pergi dari sana bersama Piggy. Namun, tanpa ia sadari, tindakannya tadi telah menarik perhatian para murid unggulan. Salah satunya adalah Sinclair yang menatap kepergiannya dengan sebuah senyuman sembari bergumam, "Wah, aku baru saja menemukan orang yang bagus." Keesokan harinya, para murid baru pun memulai kelas mereka, di mana di akademi ini, baik Fire Corps atau Ice Corps akan sering mengikuti kelas yang sama. Metode ini memicu kompetisi di antara murid-murid hebat non-egois untuk meningkatkan partisipasi dalam pembelajarannya. Ketua Prodi Tempur, Bansi Morgyu, yang mengajar hari itu menuturkan, "Itu penjelasan singkat mengenai kultur para barbarian. Dengan menggunakan lokasi semua barbarian yang sudah ditemukan hingga saat ini, apa ada yang mau memikirkan di mana markas mereka saat ini?" Tentu saja pertanyaan terakhirnya membuat para murid di sana menjadi bingung satu sama lain. Bahkan murid peringkat pertama ujian praktek kelas Ice Corps, Tudor Don Suisot dan Biansa Yusor pun terdiam tak bisa berkutik. Meskipun begitu, tiba-tiba saja murid peringkat pertama sekaligus peringkat kedua ujian tertulis kelas Fire Corps, Sinclair mengangkat tangannya menjawab. "Biar aku yang menjawabnya." Pak Bansi pun menatapnya membalas, "Kau mendapat peringkat pertama di Fire Corps ya, Sinclair? Silakan jawab." Sinclair menimpali, "Baik, dari informasi yang didapat akademi dari pihak militer, tempat di mana para barbarian bertempur dengan kekaisaran, ada titik 1, 4, 5, 7, 8, 30, 75, dan 207. Selain titik 8 yang terletak di puncak gunung, sebagian besar dari mereka bertempur di dataran rendah." Mengingat semua informasi ini, namun di saat Sinclair menjawab pertanyaan Pak Bansi, Bicir sendiri malah menembajamkan matanya berpikir, "Aku sudah menghabisi 29 orang kemarin. Mereka semua sudah tercemar dengan bau menjijikan dari demon, dan wajah mereka meledak sebelum mereka tewas.
Wajah ledakan. Kalau ini memanglah skill salah satu dari Apporten Corps Demon yang bersembunyi di ibu kota, maka ada satu tempat yang kucurigai. Aku perlu mengabari Cinta Wendy agar dia memfokuskan investigasi di tempat itu. Sayangnya, saat Bicir begitu fokus memikirkan hal itu, ia sampai tidak sadar jika sisi kelas telah menatap ke arahnya. Ditambah lagi, Pak Bansi yang merasa kesal dengan sikapnya mengatakan, sepertinya Ice Corps itu tidak sebagus Fire Corps. Tidak kusangka ada murid yang akan tertidur di hari pertama begini. Bicir yang merasa tak melakukannya pun menyangkalnya, yang tentu membuat Pak Bansi semakin kesal terhadapnya. Tidak tidur? Begitu ya? Sepanamu tadi? Bicir? Oke, Bicir. Semuanya melihatmu menutup matamu, tapi kau masih tidak berani membual ya? Bicir dengan tenangnya membalas, aku memang menjamkan mataku, tapi aku tidak tertidur. Pak Bansi menimpali. Begitukah? Sepertinya aku yang salah paham ya. Bicir melanjutkan, ya tidak apa-apa. Semua orang memang selalu yang melakukan kesalahan. Tentu saja sikap Bicir yang seperti itu membuat Pak Bansi merasa jengkel. Bajingan gila macam apa yang ikut masuk tahun ini? Meskipun begitu, Pak Bansi menenangkan dirinya lalu menuturkan, baiklah. Baru saja peringkat pertama Fire Corps Sinclair berhasil menjawabnya. Selain mendapat 10 poin untuk dirinya, dia juga memberikan 1 poin bagi semua murid Fire Corps. Kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, maka aku juga akan memberikan poin kepadamu dan juga Ice Corps. Tapi, kalau kau tidak bisa menjawabku, maka poin semua murid Ice Corps akan dikurangi. Tentu saja, Bicir yang merasa jika kesepakatannya tidak masuk akal langsung mengomentarinya. Namun Pak Bansi tak mempedulikannya dengan melanjutkan. Baiklah, ini pertanyaannya. Beritahu aku lokasi di mana suku barbarian Balak bertempur dengan kekaisaran. Dan dari informasi tersebut, tentukan tempat persembunyian mereka. Mendengar pertanyaannya, seketika itu juga Sinclair menatap ke arah Bicir berpikir, suku Balak? Mereka lebih sulit dari suku-suku yang lainnya. Kesulitan pertanyaan ini terlalu berat. Di saat yang sama, Biansa di sampingnya juga berpikir, kenapa semua anggota Ice Corps harus dikurangi poinnya gara-gara orang itu sih? Namun, meski mereka semua merasa jika pertanyaannya terlalu sulit, Bicir sendiri yang telah hidup bersama suku Balak sebelumnya tentu bisa dengan mudah menjawabnya. Hingga mereka semua, bahkan Pak Bansi sendiri terkejut bukan main. Tentu saja, Bicir memberitahu lokasi mereka bukan tanpa alasan. Karena setelah insiden dengan Ahelman, suku Balak sudah memindahkan lokasi markas mereka. Jadi, mengungkapkan lokasi asli mereka tidak akan menimbulkan masalah sekarang. Kemudian, di saat semua orang di sana menatap Bicir dengan tatapan wajah terkejut, Pak Bansi yang benar-benar tak menduganya berpikir, dia benar. Bagaimana cara orang ini mendapatkan informasi yang bahkan belum bisa diverifikasi akademi ini? Tunggu, kalau namanya itu Bicir, jadi dia orang yang mendapat nilai sempurna di ujian tertulis. Dengan pikiran seperti itu, Pak Bansi pun berkata, 10 poin bagi Bicir karena telah menjawab pertanyaannya dengan benar, dan 1 poin bagi semua orang di Ice Corps. Tapi, meski kau mendapat peringkat pertama di ujian tulis, aku tak bisa menerima fakta bahwa kamu menutup matamu saat ujian masih berlangsung. Aku akan mengurangi 10 poin bagimu. Bicir dengan tenangnya membalas, baik, aku akan berhati-hati lain kali. Mendengar perkataan Pak Bansi, Sinclair pun meliriknya berpikir, aku tak sadar. Karena Bicir itu nama yang cukup umum, tidak kusangka dia si Bicir yang itu. Di saat yang sama, murid-murid lainnya pun berbisik-bisik dengan temannya. Hei, kau dengar? Bicir mendapat peringkat pertama di ujian tulis ya? Terus kenapa? Dia hampir menyeret kita semua loh. Malahan, aku ingin menghajarnya kutu buku yang hanya bisa belajar itu. Hal itu juga membuat Tudor berpikir. Jadi, dia orang berbakat yang ahli teori. Mari kita lihat, apa toh cerdas itu masih bisa mengimbangi di kelas fisik nanti. Siang harinya, para murid baru pun diperkenalkan dengan sebuah olahraga yang disebut Naphtali. Olahraga bola dengan 40 orang di tiap sisi.
di mana mereka bisa mendapatkan poin setelah belayanya melewati gawang tim lawan. Yang dilarang di permainan ini hanyalah mana dan senjata. Cara-cara lain dihalalkan untuk memutuskan bolanya ke gawang lawan. Lalu setelah mereka dibagi menjadi 2 tim, Tudor pun tampil menonjol dengan memimpin permainannya. Aku ini jago Naphtali tahu. Ini memang tempat yang cocok bagiku. Namun, meskipun para murid wanita di sana terpesona dengan aksinya, Byansa malah merasa jika olahraga itu terlalu barbarik. Meskipun begitu, permainannya pun terus berlanjut, di mana kini Tudor dihadang oleh trio Kokorobet Bool. Bocah kasar, mau kemana kau? Kemana? Tudor tersenyum membalas. Jadi, kalian sekembar 3 terkenal dari Baskerville ya? Maaf, tapi aku tak ingin menghadapi monster-monster Baskerville secara langsung. Tepat setelah mengatakan itu, Tudor pun menggocek mereka bertiga. Bahkan meski Bool menghalangi dari depan, dirinya tetap menerjangnya seperti tackle Seiji Rosin, sang ace dari tim Ojo White Knight. Aku memang menghindari kalian, tapi itu bukan berarti aku tak bisa menghadapi kalian loh ya. Tentu saja aksinya itu langsung membuat para murid di sana yang menontonnya bersorak. Wah, dia Tudor, luar biasa. Dia sekuat itu, tanpa bantuan mana dan senjata loh. Aku memang sempat mendengar kalau Clarence Don Suiso punya orang yang jago dalam Naphtali. Murid terbaik di Ice Court memang hebat ya. Kemudian Tudor yang terus berlari kini menatap pitcher yang tepat saja di depannya sembari berpikir. Terus kenapa kalau kau bisa menghafalkan teori? Prajurit sejati itu menggunakan tubuh mereka untuk bertempur. Orang itu, bukankah dia yang ada di kelas Profesor Bansi? Sebaiknya ku jahili dia sekarang. Temanku, gunakan kesempatan ini untuk melatih tubuhmu dan berhentilah berjalan terus-terusan. Pada saat itu, pitcher sendiri berpikir, si kembar 3 itu, padahal aku sudah menyuruh mereka untuk tidak membawanya kemari. Sebaiknya aku biarkan saja dia lewat. Namun, tepat setelah pitcher berpikir seperti itu, Tudor yang berniat untuk mengejahilinya langsung saja melompat ke arahnya. Tetapi, alih-alih bisa menjatuhkan pitcher, Tudor sendiri yang terpental bahkan pingsan seketika, yang membuat para murid lainnya melihatnya terkejut. Pitcher yang tak menduganya pun berpikir, lah, aku mencoba menghindarinya, jadi kenapa dia malah ingin menjatuhkanku begitu? Aku harus berpura-pura kesakitan ini mah. Dengan pikiran seperti itu, Pitcher pun menjatuhkan dirinya dengan berteriak, "Au!" Saat kemudian, Tudor yang tersadar di saat anggota timnya telah menghubunginya berpikir, "Hah? Kenapa aku melihat langit? Apa yang sedang kulakukan? Apa aku pingsan? Tunggu, apa aku tertidur di tengah-tengah pertandingan? Iya, peringkat pertama ujian tulis, si Pitcher itu. Awalnya aku berniat mengusilinya dengan mendorongnya sedikit, tapi setelahnya aku tidak mengingat apapun. Saat adu fisik dengan bocah kutu buku itu, apakah aku kalah darinya dan pingsan? Aku, si Tudor Don Suiso, aku perlu mengujinya lagi." Dengan begitu, permainannya pun kembali berlanjut, di mana karena Tudor berniat kembali menguji Pitcher. Di saat ia telah menerima bolanya, dirinya malah berlari ke arah Pitcher, alih-alih menuju gawangnya. Tentu saja tindakannya itu membuat para murid lain di sana kebingungan dan langsung membicarakannya. Lah, gawangnya kan di sana. Ngapain mereka malah duel begitu coba? Kemudian, saking seriusnya dengan apa yang diniatkannya, Tudor pun berhasil melihat trio Kokorobet Bool yang menghalanginya, hingga ia kembali berhadapan dengan Pitcher sembari berpikir, tidak mungkin ini kebutuhan belaka. Teknik rahasia Clan Spear of the Expensive Potion, Science Spear Tackle. Sayangnya, Tudor malah kembali pingsan yang kedua kalinya, di mana ia terbangun dengan Sancho yang bertanya, "Tudor, apa kau sudah bangun?" Seketika itu juga, Tudor bangkit berteriak, "Apa? Kenapa aku pingsan lagi? Apa Anda?" Di dekatnya, Sancho menjelaskan, "Tenanglah, Tudor. Setelah kau mengenainya dengan tackle berkecepatan tinggi, kau terpantul darinya. Aku paham kenapa kau memfokuskan perhatianmu kepadanya. Dia memang menyembunyikan sesuatu. Biar aku yang melawannya kali ini. Temanku sudah dikalahkan oleh 2 kali berturut-turut. Aku tak bisa tinggal diam saja."
Di wilayah dingin utara, anak-anak yang baru lahir itu selalu bertarung mati-matian. Itu berarti kami semua adalah seorang warrior. Sancho sendiri yang bernama lengkap Sancho Barataria adalah murid pindahan dari Northern Mercenary Guild. Berkat fisiknya yang kuat itu, dia dianggap tak layak ikut bergabung ke tim seusianya. Makanya dia memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Kemudian, di saat permainan kembali berlanjut, Sancho yang mendapatkan bola dengan mudah menumbangkan trio Robert Ball di depannya. Lalu ia pun langsung berlari ke arah Beecher sembari berkata, "Mari kita lihat, apakah kau bisa menahan kekuatan penuhku?" Namun, tepat setelah bedakalnya menyentuh tubuh Beecher, Sancho pun dibuat terkejut karena apa yang disentuhnya itu seperti sebuah gunung. Meskipun begitu, keterkejutannya malah semakin bertambah. Karena Beecher yang berniat untuk mengikuti permainannya tiba-tiba saja terdorong mundur cukup jauh. Melihat hal itu, seketika itu juga para murid di sana berteriak, "Oh, Sancho berhasil menembus pertahanannya. Tunggu, orang yang ditekal itu tidak mati kan? Iya, siapa peduli? Kalau begini terus, langkah saya akan menang." Video ini pun diakhiri dengan, di tengah sorak-sorai mereka, Sancho sendiri yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi berpikir, apa itu barusan? Rasa-rasanya seperti dia ini bukan seorang manusia.